Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bunga Ardiani, mahasiswi Politeknik Karya Husada, Prodi D3 Keperawatan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dari proposal saya pada bidang kegiatan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Nah, kegiatan yang saya ajukan adalah membuat produk makanan ringan dengan nama Cilokat atau kepanjangan dari Cilok Sehat Non-MSG. Lalu, latar belakang dari saya membuat ide ini adalah karena sekarang ini banyak orang tua, khususnya seorang ibu, yang sangat memperhatikan makanan yang dimakan oleh anaknya. Data dari BPOM RI menyebutkan pada 2019, insiden keracunan makanan menduduki posisi paling tertinggi, yaitu 66,7% dibandingkan dengan keracunan akibat penyebab lain. Salah satu penyebab keracunan makanan adalah adanya cemaran bahan kimia dalam makanan tersebut seperti boraks, formalin, dan rodamin B. Cilok sehat dengan campuran bahan sayuran segar pasti direkomendasikan seorang ibu kepada anaknya. Cilok sehat dengan banyak manfaat yang ada di dalam sayuran tersebut sudah terjamin tanpa tambahan MSG yang tidak baik untuk kesehatan. Selain manfaat yang terkandung dalam sayuran tersebut, cilok ini juga menggunakan daging ayam sebagai campuran adonan dan telur ayam rebus sebagai cilok sehat, sebagai isi cilok sehat. Lalu perumusan masalah yang saya dapat dari latar belakang tersebut adalah yang pertama, bagaimana cara mengurangi rasa kekhawatiran orang tua, terutama ibu pada anaknya yang memakan jajanan sembarangan. Yang kedua, bagaimana mengurangi presentasi anak di sekolah yang mengalami keracunan makanan. Dan yang ketiga, bagaimana menciptakan peluang wirausaha yang memiliki prospek dan mampu bersaing dalam pasar usaha. Lalu, berdasarkan masalah yang saya dapat, tujuan dari saya membuat proposal ini adalah yang pertama, untuk mengurangi rasa kekhawatiran orang tua pada anaknya yang memakan jajanan sembarangan dengan menciptakan makanan cilok sehat non-MSG yang bergizi dan mengandung sayuran segar. Yang kedua, untuk menciptakan makanan cilok sehat yang terjamin kebersihannya dan tidak menggunakan MSG dan bahan kimia berbahaya, serta mencampurkan sayuran segar yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Lalu tujuan yang ketiga untuk menciptakan peluang wirausaha yang memperhatikan kualitas produk yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Lalu luaran yang saya harapkan agar terciptanya makanan cilok dengan jaminan kebersihannya dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, terciptanya makanan cilok yang mengandung sayuran segar yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, menjadikan produk cilok sehat ini didukung dan diminati oleh semua kalangan. Lalu yang keempat, produk mampu bersaing dan memiliki nilai lebih dari produk yang sudah ada sebelumnya di pasar usaha. Serta manfaat dari program ini untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan kemampuan berwirausaha. Yang kedua, untuk menciptakan makanan cilok dengan campuran bahan sayuran segar dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, untuk menciptakan produk makanan alternatif yang mengandung sayuran segar yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, berikut adalah gambaran umum rencana usaha. Nama produknya adalah Cilokat atau kepanjangan dari Cilok Sehat Non-MSG. Bentuk produknya berupa usaha mandiri makanan ringan. Karakteristik dari produk cilok dengan campuran bahan sayuran segar. Lalu keunggulan produknya mengandung banyak manfaat dari sayuran segar seperti wortel, daun seledri, dan daun bawang. Yang kedua, terjamin kualitas dan kebersihan produk.
Yang ketiga, produk tidak mengandung MSG dan bahan kimia berbahaya. Yang keempat, makanan ringan yang aman dan dapat mengontrol berat badan ideal dengan kalori rendah dan kalium dari tepung tapioka. Keunggulan yang kelima, terdapat protein, zat besi, vitamin, kolin, dan mineral dari sayur, telur, dan daging ayam yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Dan target yang dituju adalah anak sekolah, anak remaja, hingga masyarakat umum. Kemudian, analisis pesaing yang saya dapat, persaingan pada produk ini, sudah ada produk yang ada di pasaran, namun produk ini berbeda dengan produk yang lain. Produk ini tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, tidak seperti produk yang sudah ada, mengandung bahan kimia yang berbahaya. Produk ini juga menggunakan campuran sayuran segar yang berbeda dengan produk yang sudah ada. Lalu peluang pasarnya, produk yang unik dengan campuran sayuran segar yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Produk ini akan menyebar di kalangan anak sekolah, remaja, hingga masyarakat umum. Dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan internet dapat menunjang baik kegiatan pengembangan maupun distribusi dan promosi pada produk ini. Pelayanan yang ramah dalam pemesanan produk ini kami prioritaskan untuk melayani pelanggan. Dan sistem manajemennya berupa data keuangan dan administrasi penjualan dicatat menggunakan sistem pembukuan untuk memudahkan perusahaan mengontrol kinerja dalam mencapai tujuan. Kemudian ada analisis hambatan. Yang pertama ada hambatan pemodalan, keminiman akses dan informasi membuat tim memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan modal untuk pengembangan modal. Hambatan yang kedua adalah kemitraan. Kurangnya mitra yang dapat diajak bekerja sama untuk produk ini dapat membuat biaya produksi meningkat dan promosi terhambat. Lalu berikutnya adalah gambaran cost structure dan revenue stream dari program ini. Dapat dilihat pada tabel ini, tahun 0 merupakan tahun di mana program ini dimulai. Lalu tahun 1, 2, dan 3 adalah tahun-tahun berikutnya. Baik, selanjutnya adalah metode pelaksanaan usaha. Lokasi usaha berupa dua, online dan offline. Online di media sosial untuk promosi iklan dan penerimaan pesanan. Lalu untuk offline di perumahan Green Citayam City, Blok EE 16 nomor 9, karena letak strategis dengan fasilitas umum yang ramai dikunjungi masyarakat pada pagi dan sore hari, khususnya pada hari Sabtu dan hari Minggu. Lalu waktu pelaksanaannya online, insya Allah kami siap 24 jam. Lalu offline kami siap pada pukul 17.00 sampai 20.00 WIB pada hari Senin sampai Jumat, dan pukul 8.00 sampai 20.00 WIB pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian ini adalah alur usaha Cilokat. Alur pertama, tahap pembuatan dan pemesanan stiker logo. Tahap yang kedua, tahap pembelian perlengkapan dan bahan. Lalu tahap pembuatan iklan. Lalu tahap pembuatan produk dan disusul tahap pemasaran. Kemudian ada metode pemasaran. Metode pemasaran secara online kami gunakan untuk membuat iklan produk ini. Dan akan kami sebar di beberapa sosial media seperti story WhatsApp, Instastory di Instagram, story Facebook, hingga unggahan pada akun sosial media dan iklan pada aplikasi toko online. Dan metode pemasaran secara offline kami melayani di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ada anggaran biaya. Kami memerlukan jenis-jenis pengeluaran dengan biaya tersebut, seperti yang pertama, untuk perlengkapan yang diperlukan kami membutuhkan sebesar 4 juta rupiah. Dan yang kedua, untuk pengeluaran bahan habis pakai kami memerlukan 4.330.000 rupiah.
Untuk pengeluaran perjalanan, kami membutuhkan Rp570.000 dan pengeluaran lain-lain seperti izin usaha, BPOM, iklan, dan kuota internet kami membutuhkan Rp3.600.000. Dengan jumlah semuanya Rp12.500.000. Nah, berikut adalah identitas dari ketua pelaksanaan program ini. Bunga Ardiani dengan jenis kelamin perempuan, program studi D3 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 144012306, lahir di Wonogiri pada 24 Juli tahun 2000 dengan alamat email bunga24ardiani24@gmail.com. Lalu ada identitas anggota pelaksana 1, Hana Muntazah Asraf, berjenis kelamin perempuan, program studi D3 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 144012427. Lahir di Pemalang pada 8 September tahun 2001 dengan alamat email asrafhana744@gmail.com. Yang kedua ada identitas anggota pelaksana 2, Nada Nailah, berjenis kelamin perempuan, program studi D3 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 144012484, lahir di Depok pada 28 Mei tahun 1998 dengan alamat email nadanaila31@gmail.com. Nah, berikut adalah format justifikasi anggaran kegiatan. Bisa dilihat dari tabel-tabel tersebut untuk perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, dan subtotal-totalnya. Kemudian ada pengeluaran perjalanan dengan subtotalnya, dan pengeluaran lain-lain dengan subtotalnya hingga total keseluruhan dari 1, 2, 3, dan 4 adalah 4 juta rupiah ditambah 4.330.000 rupiah ditambah 570.000 rupiah ditambah 3.600.000 rupiah dengan total semuanya adalah 12.500.000 rupiah. Dan berikut adalah susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Yang pertama ada Bunga Ardiani, program studinya D3 Keperawatan, bidang ilmu keperawatan, dengan alokasi waktu 39 jam per minggu dengan uraian tugasnya, mengajukan proposal peminjaman, menyiapkan bahan baku dan peralatan, membuat produk, melakukan pemasaran, dan membuat laporan penjualan. Yang kedua ada Hana Muntazah Asraf, program studi D3 Keperawatan, bidang ilmu keperawatan, alokasi waktu 30 jam per minggu dengan uraian tugas, menyiapkan bahan baku dan peralatan, membuat produk, dan melakukan pemasaran produk. Yang ketiga ada Nada Nailah, program studi D3 Keperawatan, bidang ilmu keperawatan, alokasi waktu 30 jam per minggu dengan uraian tugas, menyiapkan bahan baku dan peralatan, menyiapkan peralatan promosi, dan melakukan promosi produk. Nah, kurang lebih seperti itu isi proposal program kreativitas mahasiswa yang saya ajukan. Silahkan teman-teman boleh meninggalkan masukan pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.